anak-anak yang memang semangat untuk belajar itu kurang karena faktor ekonomi lah. Tadi kan anak pesisir itu semua harus sekolah semua. Nah, jadi bagaimana dengan anak-anak yang memang kurang perhatian, semangatnya nggak ada karena sudah tuntutan ekonomi sehingga dia harus merelakan tidak sekolah. Ini seperti apa kira-kira? Iya, Pak Gadis. Kan ada istilah ATS kan? Oh, ATS. Anak tidak sekolah. Tidak sekolah. Beberapa tahun yang lalu kita punya program juga, kas anak kasir, ya. kembali ke sekolah anak pesisir yang tidak bisa di sekolah formal, non formal. Jadi tidak ada satu tempat pun anak deli Serdang yang tidak sekolah. Ya. Kalau tidak bisa di formal, bisa non formal. Ya. Lantas tidak selesai di situ. Ketika anak-anak masuk, itu kan murah. Betul. Program berikutnya kan pemula tadi, berkualitas. Bermutu dia. Jadi bukan sekedar hanya sekolah, tapi ada hasilnya. Jadi penekanan Pak Bupati kemarin, lulusan anak-anak di Serdang harus sesuai dengan tingkatannya. Jadi kalau dia tamat SD harus punya kemampuan setingkat SD. Kalau SMP ya tamat SMP, begitu ya. Dan seterusnya. Maka apa yang dituntutkan di situ? Maka rencana kita akan membuat sekolah unggulan. Diupayakan nanti di satu kecamatan kita coba satu ya. SD. Maksudnya sekolah percontohan gitu? Percontohan, unggul lah. Jadi indikatornya seperti apa itu Pak? Ya, salah satunya untuk menciptakan sekolah unggulan pertama kan gurunya harus unggul. Ya. Kemudian kurikulumnya unggul. Proses pembelajarannya harus unggul. Barulah lulusannya unggul. Kita tidak bisa berharap lulusannya unggul kalau gurunya kurang, kurikulumnya, fasilitasnya tidak unggul. Jadi kita upayakan itu. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru. Ya, semua guru kan harus S1. Lantas bagaimana Pak yang belum S1? Ada beasiswa dari Pemkab juga bagi guru yang belum S1 supaya S1, bahkan sudah ada beasiswa S2. Oh, dari sekarang? Luar biasa. Jadi artinya sangat luar biasa kepedulian Pemkab Deli Serdang untuk meningkatkan kualitas guru. Bagaimana dengan siswa? Kita lakukan pemanduan bakat dan minat anak-anak. Maka setiap tahun lihat di kabupaten kita buat wadah perlombaan O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Oke, tidak semua anak punya bakat olahraga. Kita punya OSN, Olimpiade Sains Nasional. Tidak semua anak punya bakat olahraga dan bakat sains. Ada seni, FL2SN, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Ada anak-anak yang bakat mengaji, ada. Kita buat tiap pagi kan? Sebelum masuk wajib mengaji. Bagi yang agama Kristen, kita buat program ibadah sebelum masuk kan? Sesuai dengan keyakinannya. Jadi semua terakomodir. Karena sesungguhnya siswa itu kan unik Pak. Ada yang punya keunggulan di pola pikir. Ada yang punya unggulan di pola olahraga, ada olah rasa, ada olah hati. Jadi kalau satu saja ditumbuhkan, dikembangkan, anak-anak itu luar biasa. Saya beri contoh. Ada seorang anak yang bernamanya Rudi Hartono. Rudi. Ini cerita ini saya. Rudi Hartono. Talentanya di olahraga. Dikembangkan juara LNK. Tapi kan tidak semua anak kita Rudi Hartono. Ada nggak Rudi Habibie? Gimana keunggulannya? Iya betul. Di sains. Kemudian tidak semua anak punya olahraga. Kita punya namanya Rudi Hadiswarno. Penata rambut kan? Penata rambut betul. Ada namanya Rudi Hairudin. Apa itu Pak? Chef. Chefnya yang masak itu kan di televisi. Artinya anak ini unik. Berarti memang kita harus sekolah, orang tua harus memantau ya perkembangan anak. Jadi kalau bisa dikembangkan kan luar biasa. Itulah sesungguhnya kualitas. Jadi kalau anak-anak kita tidak hebatlah di matematika, belum kiamat dunia. Mungkin dia diolah di sisi yang lain. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan kualitas. Kualitas ya betul. Itulah disebut dengan kualitas. Jadi tugas orang tua harus dididik dengan sekolah. Maka kalau begitu sekolah harus menyiapkan panggung itu. Itulah disebut dengan ekstrakurikuler. Kalau itu bisa kita hidupkan, itulah yang disebut dengan sekolah rumah kedua bagi anak-anak.
asik kan di sana. Betul, asik. Terus tinggal di sekolah, tapi mereka mendapatkan sesuatu. Itulah sesungguhnya meningkatkan potensi menjadi kompetensi. Anak-anak punya potensi kok. Tapi kok nggak bisa kompetensi karena tidak kita buatkan panggung, kita tidak buatkan wadah, tidak kita salurkan. Jadi terus kalau ini kan hidup. Jadi sekolah pun nanti punya personal branding, punya school branding, masing-masing anak-anak sudah tampil kan. Maka saya harapkan nanti seluruh sekolah ketika pagi itu sebelum masuk buat apel pagi. Di sana siapkan beberapa waktu, mungkin ada di situ yang pidato. Anak itu bergilir ya. Ada yang kali baca puisi, atau ada yang berdoa. Jadi tiap pagi itu ada panggung yang disediakan. Itulah dari segi apel pagi saja kita sudah menempah anak-anak mengembangkan potensi. Luar biasa kan? Jadi kalau pendidikan itu tidak ada satu tempat, tidak ada satu waktu pun yang hambar sebenarnya. Kalau bisa dikelola dengan baik. Itulah berkualitas. Jadi peningkatan kompetensi gurunya, peningkatan kompetensi siswanya, termasuklah sarana dan prasarana. Nah, tadi sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Ini target daripada kinerja Pak Kadis lah khususnya. Bagaimana di setiap kecamatan itu akan menyiapkan percontohan. Nah, ini sangat luar biasa ya. Berarti kan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Deli Serdang khususnya itu ada 22 kecamatan. Berarti harus disiapkan masing-masing gitu Pak Kadis. Nanti kita tentukan satu kecamatan. Satu kecamatan sebagai percontohan. Nah, berarti kan artinya untuk kapasitas muridnya itu kan terbatas Pak Kadis. Itu apakah harus ada dilakukan seleksi atau bagaimana? Nanti ya kalau itu kita buat platformnya. Buat platformnya. Iya ya. Nah, jadi artinya sudah diupayakan bagaimana semaksimal mungkin baik dari sarana prasarana kemudian SDM-nya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Gurunya itu memang harus sarjana yang pertama, yang kedua memang harus betul-betul berkompeten gitu Pak Kadis ya. Nah, jadi artinya memang keseriusan dari Pemkab Bapak Bupati kita dan Pak Kadis juga mungkin sudah luar biasa terobosannya. Nah, kami ucapkan terima kasih nih Pak Kadis ya atas waktu yang diberikannya, dan mudah-mudahan kami doakan juga Pak Kadis tetap sehat walafiat dan tidak ada kendala satu apapun, sehingga kedepannya Dinas Pendidikan di bawah kepemimpinan Bapak menjadi yang terbaik daripada yang baik. Nah, itu Pak Kadis ya. Oke. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin izinkan saya undur diri dari hadapan Anda. Jika ada pengalaman ataupun ilmu-ilmu yang bisa didapatkan tadi atas bincang-bincang podcast kami ini, yaitu mungkin sedikit menambah wawasan motivasi Bapak Ibu, mohon maaf saya undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.